Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, kembali lagi ya dengan saya. Jadi di beberapa video yang sudah saya upload tentang mobil ini, mobil Honda HR-V ini, itu ada beberapa pertanyaan, misalnya seperti ini. Poin apa saja yang perlu kita perhatikan saat ingin membeli mobil Honda HR-V second, terutama yang tahun tua ya, 2010-an lah, 2010-an, 2015 atau di bawah tahun 2020. Nah, pertanyaan tersebut ya memang sangat sangat relevan ya, karena memang Honda HR-V ini memang mobil yang di beberapa kasus ini memang ada penyakit tertentu ya, dalam tanda kutip ada penyakit tertentu yang khas sekali. Jadi seperti itu. Jadi apabila ingin membeli second mobil Honda HR-V itu, ini menurut pendapat saya, pendapat teman-teman juga boleh beda. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan apabila ingin membeli second mobil Honda HR-V yang paling penting, seperti itu. Jadi poin utama yang paling penting. Jadi langsung saja ya. Yang pertama yaitu, kalau menurut saya ya, yang pertama itu Honda HR-V ini bukan mesin ya. Kebanyakan mesin Honda HR-V itu ya seperti Honda lain yang modern itu kebanyakan bandel ya. Kebanyakan bandel, jadi jarang yang rewel. Jarang sekali yang rewel. Yang pertama menurut saya yang paling kita harus perhatikan itu adalah transmisi. Nah ini transmisi ya. Karena ini transmisinya Matic CVT teman-teman. Jadi transmisinya Matic CVT, di mana Matic CVT itu memang enak dia ya, enak, halus, terus tidak ada pergantian gigi, jadi jalan aja seperti itu. Tidak ada pergantian gigi, jadi halus sekali. Itu sangat enak sekali. Tapi di balik kenyamanan itu, nah ada masalah yang mengintai apabila kita salah dalam memilih saat membeli mobil bekas ya. Contohnya CVT pada mobil Honda itu kebanyakan sudah terkenal ya, itu rawan sekali beltnya itu putus. Karena transmisi CVT itu menggunakan belt baja ya, belt baja yang menghubungkan antara dua puli 1 dan puli 2, itu menggunakan belt baja, dan belt bajanya tidak terlalu besar ya, mungkin hanya sebesar kurang lebih 1 jempol kaki ya. Jadi seperti itu. Apabila perawatannya tidak tepat, maka belt CVT tersebut gampang putus. Dan juga selain itu karena pemakaian ya, karena pemakaian. Jadi pemakaian yang tidak wajar, karena CVT itu pemakaian harus halus ya, pemakaian harus halus. Terus apabila dipakai kita tuh bejek-bejek, dibuat kebut-kebutan, sering melewati tanjakan-tanjakan ekstrim, nah itu akan memperbesar risiko terjadinya belt itu putus, seperti itu. Nah, apabila kita ingin membeli secondnya, itu pastikan kondisi transmisinya ini halus ya, kondisi transmisinya enak, jadi tidak ada gejala-gejala aneh saat mobil dipakai. Jadi saat perpindahan saat perpindahan transmisi dari PRND ini, jadi dari P ke R, dari R ke D, seperti itu, dari N ke D itu semua harus mulus ya teman-teman. Jadi tidak ada gejala seperti hentakan-hentakan yang luar biasa, atau seperti misalnya mobil sudah kita hidupin, kita masuk transmisi, terus dari N ke D seperti itu tuh misalnya tidak bisa langsung jalan, seperti itu tuh masih delay berarti, atau harus digas dulu. Normalnya saat kita sudah posisi D atau posisi R itu kita lepas rem, itu mobil sudah jalan sendiri ya. Jadi ada beberapa Matic memang kalau sudah bermasalah, itu sudah masuk di gigi D atau di gigi R, itu mobil tidak bisa langsung jalan, harus digas dulu atau nunggu berapa saat, mungkin 5 atau 10 detik dulu baru bisa jalan. Nah, itu sudah ada gejala-gejala di transmisi CV-nya, di transmisi Matic-nya atau CVT-nya teman-teman. Jadi hindari, itu namanya delay ya. Kalau lebih seperti itu, atau mungkin teman-teman ada tambahan lain, monggo bisa ditambahkan. Dan juga ada Matic itu jeduk ya. Jadi apabila kita berganti gigi dari PRND ini, itu ada kayak hentakan yang
apa namanya, di wajar, jadi sampai menghentakkan mobil itu mungkin perlu diwaspadai juga ya. Transmisi CVT-nya mungkin kita mencari alternatif yang lain seperti itu namanya jeduk ya. Tapi kalau hentakannya ringan, tapi kebanyakan kalau ini seperti mobil saya ini itu apabila kita pindah dari PRND ini itu sangat minim hentakan ya, mungkin ya hentakan seperti mobil seperti ketarik seperti ya. Jadi ya emang wajar seperti transmisi yang masuk, jadi mobil kayak mau jalan tapi ketahan seperti itu, karena kita emang injak rem ya. Kalau kita rem lepas kan mobil jalan, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi yang sangat kita perlu perhatikan yaitu transmisi matic-nya ini ya, CVT-nya. Jadi pastikan tidak ada gejala tanda-tanda aneh pada matic CVT-nya, atau mungkin saat dibawa jalan itu lemot ya, tidak ada tenaganya. Itu juga bisa karena CVT-nya, tapi juga bisa karena mesinnya ya sih. Seperti itu. Jadi apabila kita ragu dalam menilai transmisi matic itu dalam kondisi normal atau tidak, maka hendaknya kita membawa orang yang memang sudah berpengalaman atau ahli dalam transmisi matic atau di mobil matic. Jadi biar kita lebih agar kita lebih yakin dan lebih mendapatkan mobil yang bagus dan tidak banyak PR tentunya ya. Jadi seperti itu yang pertama ya. Jadi yang pertama dari matic-nya. Apabila manual itu biasanya yang sering saya baca di grup, di forum-forum itu memang manual itu lebih awet ya, jauh pasti lebih awet daripada CVT. Tetapi untuk di Honda HR-V ini, untuk yang transmisi manual itu lebih tidak awet itu pada drag lacquer ya, drag lacquer atau release bearing ya. Release bearing itu jadi ada semacam bearing seperti ini itu yang menempel di tuas kopling ya, di tuas kopling seperti ini. Jadi dia fungsinya untuk mendorong wah ini agak backlight ya. Jadi fungsinya untuk mendorong matahari ya. Jadi seperti itu, kurang lebih seperti itulah. Jadi release bearingnya ini gampang oblak ya. Jadi banyak kasus seperti itu. Jadi ciri-cirinya bagaimana? Jadi ada suara mendengung ya, ada suara ngung seperti itu. Apabila kopling kita injak dan suara mendengungnya itu hilang seperti itu. Nah itu tanda-tanda release bearingnya itu sudah mulai kena ya. Jadi harus ganti ya. Jadi ada beberapa teman-teman itu di grup, di forum itu sampai 1 tahun itu bisa sampai 2 atau 3 kali ganti release bearing. Padahal itu sudah pakai yang merek-merek terkenal seperti NTN atau mungkin NIS atau mungkin NSK seperti itu. Padahal sudah merek-merek terkenal, merek-merek OEM yang asli dari Jepang ya, itu kebanyakan tidak awet release bearingnya. Jadi untuk transmisi manual seperti itu ya, penyakitnya di release bearing. Entah karena apa ya. Oh ya, untuk tambahan transmisi matic, karena mesin Honda terkenal enak ya, jadi tarik-tarikannya itu enak karena memang di kelasnya itu memang tenaganya yang paling besar. Itu memang kayak responnya itu enak ya, dibuat gas-gasan, dibuat sentak-sentakan tuh enak ya, makanya dibuat kebut-kebutan dan akan lebih ke memperpendek usia transmisi CVT-nya ini teman-teman. Seperti itu ya yang pertama itu. Dan pada video ini saya cukup kasih 2 aja ya, 2 hal yang paling harus diperhatikan, atau 3 ya hal yang paling harus diperhatikan saat kita membeli Honda HR-V. Yang kedua yaitu elektrikal teman-teman, elektrikal. Yang paling sering adalah yaitu ABS ya. Jadi sudah banyak yang bilang dan itu sangat terkenal kalau misalnya modul ABS dari Honda HR-V itu tidak awet ya. Entah itu mitos atau apa namanya, atau memang kesalahan pengguna, saya juga belum paham nih. Saya kasih tahu ya alatnya seperti ini. Sebentar ya. Jadi modul ABS tuh ini ya teman-teman. Modul ABS tuh ini yang sering bermasalah di Honda HR-V ya. Entah masalahnya apa secara detail saya juga kurang tahu, karena di mobil ini 2016 saya belum mengalami ya, semoga tidak ya, karena memang kalau sampai terjadi trouble di sini itu biayanya sangat mahal ya. Ini kalau ganti baru kalau nggak salah itu belasan juta ya, belasan juta ya, detailnya saya juga kurang tahu. Ini kalau ganti baru kita harus keluarkan uang belasan juta, tapi kebanyakan tuh repair ya, di repair itu sampai 2 atau 3 jutaan ya. Kalau ganti copotan itu sekitar 5, 6 atau 7 juta ya, seperti ini copotan original. Jadi banyak kasus ini rusak ya pada Honda HR-V. Jadi modul ABS ini namanya. Jadi untuk pengereman ya, modul ABS untuk pengereman.
tandanya seperti apa? Yuk kita lihat. Tanda modul ABS itu bermasalah seperti apa? Jadi di indikator dashboard ini ada teman-teman. Ini mobil saya start ya. Nah, kunci on seperti ini. Nah, ini ada tulisan ya di sini barusan ABS, terus apa namanya, ABS, terus tanda seperti gear seperti itu. Terus ya intinya lah di sini ada tulisan ABS itu ya. Jadi ini kan saat posisi kontak on seperti memang nyala semua ya, memang nyala semua. Nah, saat kita start, nah kan itu semua indikator padam ya. Nah, apabila ada masalah di modul ABS, nah itu nanti di sini nih indikator ABS itu menyala teman-teman ya. Indikator ABS menyala, terus biasanya di sini tanda rem parkir ini juga nyala, terus tanda EPB juga nyala seperti itu. Jadi banyak indikator akan nyala apabila, terutama indikator ABS ya, apabila sensor ABS atau modul ABS-nya kena seperti itu. Kita matikan ya biar tidak berisik. Solusinya bagaimana? Jadi apabila saat membeli mobil bekas, jadi kita harus wajib scan ya, wajib scan dengan alat scanner. Itu biasanya inspektor atau mungkin bengkel-bengkel ada ya. Jadi kita harus wajib scan. Saat di scan itu wajib tidak ada error code, yang muncul ya teman-teman. Jadi semua harus clear, tidak ada error code, berarti ABS-nya normal seperti itu. Atau mungkin nanti kalau misalnya alat saya memungkinkan, mungkin akan saya buatkan tutorial gimana cara scan di mobil Honda HR-V ini ya. Cara scan ECU ya maksudnya. Jadi seperti itu. Jadi ABS ya. Jadi yang pertama transmisi, yang kedua elektrikal itu lebih ke ABS ya. Kalau ECU dan kawan-kawan tuh jarang bermasalah ya di Honda HR-V, karena ini memang mobil kan generasi baru ya, maksudnya mobil modern lah. Jadi dari mesin itu jarang bermasalah. Yang paling sering itu transmisi, karena ini CVT jadi gampang putus ya beltnya. Yang kedua yaitu elektrikal, yaitu ABS, lebih mengarah ke ABS. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi nanti pastikan saat ngambil mobil second itu harus wajib di scan ya. Itu sudah ada video tutorial scan, tapi itu di mobil Vios atau Yaris ya. Di video-video saya, cek aja video-video saya sebelumnya, itu ada bagaimana cara scan ECU. Seperti itu. Untuk di Honda HR-V ini masih belum saya buatkan, nanti mungkin kalau bisa nanti akan saya buatkan kalau saya ada waktu. Jadi seperti itu ya. Yang terakhir nomor 3 yaitu kaki-kaki ya. Jadi mobil ini kaki-kakinya sangat ringkih teman-teman. Jadi ini mobil kilometer yang saya ambil itu sekitar 40.000, itu Roadster sudah repair ya, sudah servisan. Jadi memang Honda HR-V itu memang kakinya sangat tinggi sekali. Atau mungkin karena mobilnya enak ya, jadi mungkin orang-orang ini yang sebelumnya pegang itu ibu-ibu, itu karena mobilnya enak, jadi ada lubang-lubang itu diterobos saja, jadi dihajar. Jadi ada lubang-lubang tuh dihajar, jadi makanya kaki-kakinya gampang kena. Tapi saya lihat dari grup-grup itu juga bahkan kilometer 20.000 itu Roadster sudah kena ya, oblak ya, setirnya itu oblak. Tidak tahu cara makainya gimana, saya juga tidak tahu. Jadi itu padahal mobil sebelumnya saya itu ada mobilnya Bapak Kijang Innova, memang tidak bisa dibandingkan ya. Itu kilometernya 92.000 tahun 2014, memang tangan pertama dari baru itu sampai sekarang kaki-kakinya itu masih enak teman-teman. Saya juga heran. Kaki-kakinya sangat enak, tidak ada keluhan sama sekali, tidak pernah diservis, cuman ganti ban aja. Itu sampai sekarang kaki-kakinya empuk. Mulai awal beli sampai sekarang itu masih enak. Itu mobilnya ada ya di video saya dulunya, coba dicek aja mobil Kijang Innova yang pernah saya review ya. Mobil itu sangat istimewa sekali. Itu mobil bapak saya, tangan pertama dari baru. Jadi berarti ya teman-teman. Jadi kalau membeli mobil HR-V memang itu kaki-kakinya kebanyakan tidak enak ya. Jadi apabila kita dapat ya syukur-syukur kalau kita dapat yang kayak saya ini dapat itu kaki-kakinya masih enak karena sudah diservis. Roadster sudah diservis, tapi semua selain Roadster itu masih standar semua, masih ori semua ya, karena memang kilometernya rendah. Cuman yang paling sering itu memang Roadster tuh sebaiknya kita servis, karena kalau beli yang merek aftermarket, misalnya merek Hiker, itu kebanyakan menurut review kurang awet ya, kurang awet. Jadi yang ori itu diservis, karena kalau kita ganti yang ori itu harganya mahal sekali ya, bisa belasan juta ya. Atau mungkin ada yang stok lelang gudang itu 5-6 juta dapat yang ori ya. Tapi ya
Biasanya itu dia cuma nambah busing ya, di kiri itu nambah busing. Itu sudah enak lagi biasanya. Atau kalau misalnya setirnya sudah oblak, itu biasanya tukang servis itu sudah ada caranya nanti rak setir itu di repair supaya setir itu tidak oblak. Makanya kalau beli Honda Every pastikan kaki-kakinya itu dicek. Kalau memang sudah tidak ada pilihan lain, ngambil mobil itu dan kaki-kakinya agak bermasalah, ya siapkan budget untuk servis kaki-kaki ya teman-teman. Kalau misalnya semua di repair, kan siapkan 1-2 juta atau 3 juta tuh sudah enak kaki semua ya, ganti semua dengan yang baru ya, kecuali rasternya bisa kita repair. Kalau misalnya kayak busing-busing atau mungkin ball joint atau long tirot itu bisa kita ganti ya, dan itu murah. Oke, seperti ya. Jadi poin utamanya ada 3 ya di sini. Yang pertama adalah transmisi, karena ini Matic CVT. Yang kedua adalah electrical, lebih ke mengarah ke modul ABS. Yang ketiga adalah kaki-kaki. Jadi cukup itu teman-teman ya. Jadi kalau memang ada hal lain yang perlu kita diskusikan atau mungkin ada masukan dari teman-teman, monggo dicurahkan di kolom komentar. Semakin banyak komen, semakin banyak masukan terhadap saya, semakin banyak komentar, semakin bagus untuk perkembangan channel ini. Jadi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe di channel saya ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Bagi yang sudah subscribe, semoga dilimpahkan rezekinya, dikabulkan cita-citanya, mungkin cita-cita pengen punya mobil atau cita-cita pengen beli rumah, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, cukup sekian ya teman-teman. Jangan lupa di like, di komen, di share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.